Kemudian yang kedua, wa'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum pasti dia masuk ke neraka. Ada orang bermaksiat misalnya, suka gunjing orang misalnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, waktu Nabi SAW lewat di dua kuburan, beliau berkata apa? Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Dan mereka menganggapnya bukan dosa besar, tapi ketahui itu dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, najis saja, tidak bersihin dirinya. Yang satu ngadu domba. Di sini kata ulama hadis, di akhirat nanti amal baik dan amal buruknya tetap ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi azab kubur tidak bisa lepas, harus masuk. Ingat kisah Uthman radhiyallahu anhu, ya. Uthman bin Affan yang mulia. Beliau radhiyallahu anhu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sebelum sampai pingsan, dibangunkan, istrinya suruh panggil para sahabat Nabi masih hidup. Coba hidup, lihat Uthman, ada apa nih? Yang sudah meninggal dunia, dibangunin sampai sadar. Lalu ditanya, kenapa hai Uthman? Dia bilang, tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan. Kata mereka, apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantunya Rasulullah SAW, menikah dengan dua anak perempuan Nabi SAW, kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW, dapat jaminan surga, semua kelebihan yang disebutkan. Kata Uthman, yang kalian katakan benar, tetapi perlu kalian tahu satu hal, Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana, tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti? Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus nih, sampai kapan kita mau bermaksiat? Sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong? Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat, wallahi teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Loh kok bisa Ustaz? Sakit parah kah, bangkrut usaha kah, banyak utang terlilit. Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat. Tidak ada waktu bermaksiat. Mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa? Nggak mungkin. Mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin, atau dokter sudah vonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem? Nggak ada. Orang kalau lagi diuji sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya. Dan pada saat dia ikhlas, dia kembali kepada agama, dia akan dapat jalan keluar. Dia tahu itu adalah peninggian derajatnya, pengampunan dosanya, maka dia dapat manfaat yang sangat besar. Dia dapat manfaat yang besar. Jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya. Karena cobaan itu akan menyibukkan kita dan akan memangkas panjang sekali umur kita. Yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan akan ada konsekuensi pembersihan. Dosa seperti segelas racun. Anda tahu itu racun atau tidak, tetap berefek. Jangan bilang nggak ada efeknya. Sekecil apapun. Bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wudu dijatuhkan oleh Allah, kalau kita sholat dijatuhkan, kalau berbuat amal sholat dijatuhkan. Bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit. Makna daripada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya, gitu kan. Jadi memang ada pembersihan tuh. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri anda, kalau sudah mulai digoda syaitan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan, kenapa? Itu cuma diredam, bisa diredam. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terbaik adalah membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah. Baca ancamannya Allah seperti apa. Riba, dusta, apa saja. Suka gosipin orang, baca ancaman Allah itu. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan jadi berhenti meninggalkan. Harusnya seperti